Ya, halo semuanya. Ya guys, akhirnya ini udah lama ya aku nggak buat facecam, udah nggak buat setting karena rumah yang kemarin itu benar-benar sempit banget dan sumpek banget. Dan itu adalah rumah pertama aku guys yang aku beli waktu aku umur ulang tahun ke-20 ya. Jadi waktu itu aku belum menjadi seorang YouTuber ya, aku baru belajar trading. Tapi di situ aku punya niat yang tinggi sehingga ya aku nekat. Kan waktu itu tuh benar-benar YouTube itu baru sekitar di bawah 5.000 lah ya, 3.000-an atau 4.000-an gitu. Aku nekat kredit gitu ya. Kredit dan harga rumah itu bukan harga rumah itu, dan bayarnya itu 5 juta per bulan gitu waktu itu. Dan kalau nggak salah setahun lebih ya akhirnya rumah itu lunas ya. Dan rumah itu dulu adalah rumah pertama ya, BTN subsidi yang dibeli dari bibi kandung sendiri, yaitu adalah adik dari ayahku. Dan ya waktu itu hidup itu kayak baru apa ya, baru benar-benar mulai, baru benar-benar merintis, benar-benar baru merangkak, baru mencoba-coba sampai akhirnya sekarang kita bisa melihat seperti ini gitu. Jadi kalian tahu kalau yang ngikut dari awal yang dari 2020 itu pasti tahu progres aku gimana, dan kemudian semua lalu lalang, kemudian rintangan dan halangannya gimana sampai akhirnya aku bisa punya studio dan home trading sendiri. Jadi sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi ya aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah support, yang udah memberikan semuanya, kritikannya, sarannya, hujatannya, pujiannya. Karena aku selalu dari dulu guys, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang gitu. Jadi itulah alasan kenapa aku masih tetap ada di sini untuk memberikan edukasi, terutama technical analysis. Kenapa? Karena itu adalah level up dari suatu trading atau ilmu yang paling penting untuk pasar modal gitu ya, pasar uang gitu. Nah jadi kenapa aku selalu menekankan technical analysis, karena waktu aku belum mengerti, maksudnya masih belajar dan belum paham sepenuhnya technical analysis, aku selalu menyalahkan diri aku sendiri karena aku tidak bisa trading gitu. Jadi bukan berarti kita bisa technical analysis juga kita akan selalu profit, tidak seperti itu. Tapi technical analysis itu adalah sebuah pendekatan yang mana pendekatannya itu bisa kita gunakan untuk memprediksikan arah jangka pendek ataupun jangka panjang di market kayak gitu. Jadi tidak sepenuhnya kayak wah ini udah pakai technical analysis ini harusnya bisa cuan 100%, 1000%, nggak kayak gitu guys ya. Nah jadi hari ini kita akan bahas ya. Jadi untuk video room tournya mungkin menyusul karena masih ada beberapa barang yang belum aku display gitu ya. Nah jadi akan kita tunggu lah ya, akan menyusul lah video tentang room tour ya. Ya penting kalian lihat-lihat dulu lah di sini ada apa-apa aja yang banyak mungkin ya memang kotaknya dari Binance gitu kan. Nah kayak gini nih. Nah crypto whales. Nah jadi kita akan bahas ya, karena banyak kemarin yang nanya, Bang ini kalau mendekati lebaran itu biasanya koreksi atau enggak gitu. Karena sering kejadian ya, aku tuh buat video gitu kan, lebaran itu pakai baju partai gitu guys, lebaran pakai baju partai. Nah hari ini kita mau lihat kira-kira lebaran ini ya gimana terhadap Bitcoin, terhadap marketnya itu sendiri. Apakah marketnya akan cenderung stabil atau cenderung turun menjelang lebaran, pada saat lebaran, dan bahkan sesudah lebarannya. Oke, ini kita lihat dulu BTC yang sekarang ya. Untuk BTC yang sekarang kalau kita perhatikan lagi koreksi ya, lagi koreksi. Tadi dia rejection di supply 1 jam ya. Supply 1 jam di sini dia mengalami correction, dan kemudian kalau kita perhatikan juga di sini sepertinya ada peluang atau potensi untuk dia turun lagi ngehit ke bawah ini gitu. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayaknya ini belum saatnya untuk naik, atau sesuai dengan pola yang aku bilang tadi yang di mana di OKX ya.
Yang di OKX itu ada pola, nah broadening wedge ini yang mana demand, kok demand sih? Salah guys, ini supply guys. Supply. Oke, supply 4 jamnya ini akan mereaksi terhadap marketnya itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kan kayak gini ya. Jadi ada peluang untuk dia ngehit ke bawah dulu ya. Ini worst case-nya lah, atau yang paling parahnya. Baru dia bisa breakout dan naik ke atas kayak gitu. Nah, ini untuk yang sekarang ya. Dan apakah ini akan bertepatan dengan momen lebaran juga? Karena bentar lagi juga Nyumun itu kan tanggal 29 ya. Jadi ya hati-hati menuju tanggal 29, kemungkinan akan ada reaksi untuk selling gitu, atau short, atau koreksi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas dulu dari tanggal 2021, dari tahun 2021 ya. Karena kita kan mau lihat historicalnya sebelum lebaran itu, waktu itu kejadiannya apa dan bagaimana gitu. Oke, ini aku udah buka chart dari daily, kita langsung scroll ke 2021 dan di sini kita lihat tanggalnya itu di Google ya. Kenapa? Karena di Google ini kan lengkap gitu, tanggal-tanggal untuk lebarannya itu tanggal berapa. Oke, kita lihat di sini ya. Ini Kamis ya, 13 Mei 2021. Ini adalah lebaran yang di tahun 2021. Kita akan lihat chartnya seperti apa. Ya, 13 Mei 2021. Oke, kita buka Mei. Apakah tahun 2021 kita pakai baju partai? 13 Mei, yes, ya. Itu benar-benar ngeri. Ini 13 Mei, kalian bisa lihat 13 Mei 2021 ya, di sini itu dia langsung habis lebaran ya. Dan bahkan sebelum lebarannya dia udah koreksi juga sih ya. Nah, ini 1 hari sebelum lebaran itu dia koreksi cukup dalam ini ya, 1 candle panjang. Dan setelah lebarannya bahkan dia koreksi ya, BTC ini koreksi sampai dengan 41,5%. Menurut aku ini cukup dalam di 2021. Makanya wajar banget bulan di 2021 yang harusnya orang cuan malah pakai baju partai gitu ya. Oke, next kita akan lihat di tahun 2022, yaitu di tanggal 2 Mei. Nah, langsung kita scroll lagi di tanggal 2 Mei 2022. Ini masih Mei semua ya. Nah, ini 2 Mei. Oke, 2 Mei itu di sini. Bentar, salah. Nah, 2 Mei itu di sini. Dia dalam kondisi consolidating ya. Mei-nya ini sepertinya dia consolidating. Ya wajar sih sebenarnya karena ini kan ya bearish year ya, dan ini adalah hal yang lumrah sebenarnya gitu untuk terjadinya koreksi di sini gitu. Tapi kita lihat afternya ya. Tanggal 20 berapa tadi? 2 Mei ya. Oke, benar 2 Mei ya. 2 Mei ya, di sini dia consolidating dan habis itu ya, habis lebaran ya itu sempat naik dulu dikit di sini ya. Ini tanggal lebarannya dia sempat naik sekitar 3%, dan habis itu besoknya langsung kebanting yang cukup dalam ya. Besoknya itu langsung kebanting, setelah lebaran itu langsung dia kebanting kurang lebih sekitar 33%. Kenapa ya setiap lebaran ini seram banget gitu? Ada apa gitu ya kan? Nah, udah ya 2022 karena ini berhubungan juga ini bearish year, jadi kita kesampingkan lah. Kita anggap ini ya udah ya bearish year gitu. Mau lebaran nggak lebaran juga nggak ngaruh gitu ya. Kemudian kita lanjut ke 2023 ya. 2023 itu jatuhnya di tanggal Jumat 21 April. Kita akan lihat di 21 April 2023. Bentar, 2023 ini di tanggal 21 April. Bentar ya. April di tanggal 21. Oke. Di tanggal 21 April kita lihat di sini dia bahkan sebelum lebaran ya, dia udah mengalami correction. Bahkan dia sudah peaking nih. Kalau kita lihat peakingnya atau pemuncakannya itu di tanggal 14 April guys. Kemudian ini sebelum lebaran ini ada koreksi yang lumayan ya. Dia di tanggal 21 ya. Pas di tanggal lebaran ini dia satu koreksi juga ya, yang cukup panjang itu candlenya kalau kita perhatikan. Ini fix pakai baju partai mendekati lebaran gitu, dan bahkan biasanya setelah lebaran juga mendekati baju partai. Ini ada apa nih momen dengan lebaran ini? Apakah bandar-bandar dan wealth dari Dubai atau Timur Tengah atau negara-negara Islamik itu pada jualan Bitcoin? Ya kita kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas secara historical ini 2021, 2022, 2023 udah buruk. Dan kita lihat yang tahun kemarin
kemarin 2024 apakah buruk atau enggak? Karena setahu aku itu buruk gitu ya. Nah, kita lihat ini kemarin Idul Fitri 2024 itu di tanggal 10 April. Oke, kita lihat 10 April 2024. Oke, ini udah lumayan rally lah ya. 2024 April, oke. Tanggal berapa tadi? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 April. Oke, di tanggal 10 April dia consolidating dan setelah lebaran kalian bisa lihat ada koreksi juga yang cukup signifikan kurang lebih sekitar 15%. Benar-benar kacau gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Di sini aku nggak menarik garis ya. Kenapa? Karena ya kita mau tarik garis untuk apa? Karena ini kan based on psychologist gitu ya. Nah, jadi beberapa yang bisa kita simpulkan dari data historical ini adalah kalau misalnya mendekati lebaran dan setelah lebaran itu pasti ada koreksi yang sangat dalam ya. Nah, kita lihat lagi ya. Di tahun 2021 ya, dia mengalami koreksi setelah lebaran itu sampai dengan 41%. Wow, 41% setelah lebaran dan bahkan sebelum lebarannya dia udah crash gitu. Kemudian di tahun 2022 itu setelah lebaran beberapa hari 2 atau 3 hari dia crash 33% gitu. Kemudian lagi di tahun 2023 ya, ini lebarannya tanggal berapa tadi? Tanggal 21 April ya. Tanggal 21 April itu dia bottoming ya. Habis itu dia sempat naik sih memang. Tapi sebelum lebaran dia koreksi 11,5%. Itu lumayan dalam. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga ya, di tahun 2024 ini ada koreksi juga setelah lebaran juga 15%. Gimana menurut kalian? Kalau sekarang Bitcoin koreksi segitu, itu altcoinnya udah mati Pak gitu. Jadi ini benar-benar cukup danger dan cukup berbahaya kalau kita perhatikan karena karena lebaran ini adalah selling moment yang cukup bahaya dan cukup besar gitu. Maksudnya ini dampaknya itu akan sangat-sangat signifikan. Dan satu yang menjadi pertanyaan aku, kenapa damnya itu setelah lebarannya bukan sebelum lebaran? Karena dulu kan dibilang ya Bandar Arab mau beli baju baru, mobil baru buat dipakai lebaran gitu kan. Dan harusnya dia prepare-nya dari sebelum lebarannya dong ya. Mereka jual pada saat puasa-puasanya kayak gini. Gitu. Kenapa setelah lebaran? Nah, itu menjadi pertanyaan aku juga. Nah, bagi yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Oke? Nah, kira-kira gitu aja guys videonya. Ya, aku mau lihat pendapat kalian. Sekali lagi disclaimer on, ini hanya berdasarkan historical dan cocok logi. Jadi kalau belum ada bukti valid atau bukti tarik garisnya untuk lebaran di tahun ini, yaitu di bulan depan ya. Kalau nggak salah tanggal 2 ya lebaran ya. Nah, kita akan lihat tahun ini apakah akan ada koreksi yang cukup signifikan atau enggak. Tapi semoga enggak ya. Karena 4 tahun berturut-turut itu historical dari timingnya untuk lebaran itu selalu in bearish gitu. Aku nggak tahu kenapa gitu. Apakah memang kontroversial elit global atau apa? Ya kita sama-sama nggak tahu ya. Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan tulis pendapat kalian di kolom komentar and see you in the next video. Bye bye.